Ya udah muncul kan? Bapak. Oke, kita akan masuk ke bab terakhir ya. Bab terakhir itu adalah difraksi. Nah, kemarin kan kita belajar interferensi. Hmm. Interferensi kan penggabungan dua Ya. gelombang atau lebih. Nah, yang lebih difokuskan di interferensi itu adalah terangnya. Nah, difraksi itu apa sih? Difraksi itu adalah apa ya? Penyebaran. Penyebaran gelombang pada celah. Oke, jadi gelombang itu cahaya ketika dia di celah, dia akan disebar. Karena disebar, maka intensitasnya akan cenderung melemah. Jadi difraksi itu lebih ditekankan pada pelemahan intensitas gelombang ketika melewati celah. Nah, Hmm. difraksi itu secara matematik dia kalau kita turunkan dia lebih rumit lah. Tapi untuk materi ini saya nggak akan nurunin terlalu banyak tentang difraksi. Saya akan ajarkan dalam bentuk poin-poinnya aja. Poin-poin pentingnya. Hmm. Poin penting pertama kan, kapan Nathan tahu di soal tersebut ada difraksi atau difraksinya diperhitungkan. Kapan Nathan tahu di soal itu difraksinya diperhitungkan atau diabaikan? Tahu Hmm. kapan? Kalau ditanya di soalnya, Mudah. Difraksi itu diperhitungkan apabila lebar celah. Lebar celah itu simbolnya W, di beberapa buku simbolnya A. Apabila lebar celah W atau A diketahui di soal. Ketika soal memberitahu lebar celah itu tandanya Nathan harus memperhitungkan efek difraksi. Oke? Okay? oke. Tapi kalau di soal lebar celahnya itu masih tidak ada, tidak diketahui, maka kita hanya memperhitungkan interferensinya aja. Oke nih. Itu poin pertama. Poin kedua, pada difraksi hanya terdapat pola gelap difraksi. Di interferensi itu ada pola terang, ada pola gelap. Betul ya tadi? Ya. Di difraksi itu hanya ada pola gelap. Kenapa di interferensi disebut pola? Pola terang, pola gelap. Karena di interferensi itu intensitas dan terang atau gelapnya itu berulang. Intensitasnya berulang, posisi terang gelapnya berulang. Jadi yang disebut pola itu karena intensitas dan lokasi terang gelapnya berulang. Nah, Hmm. pada difraksi yang intensitas dan lokasi terang gelapnya berulang, itu hanya posisi gelap. Hmm. Berarti di difraksi ada terangnya nggak? Nggak ada. Ada, Ada tapi nggak gerak. bukan. Maksudnya Ada berubah terang, pola. tapi terangnya itu tidak berulang, terutama Hmm. intensitasnya. Artinya, terang pertamanya difraksi akan lebih redup dibandingkan terang pusat. Terang keduanya difraksi akan lebih redup dari terang pertama dan seterusnya. Jadi terangnya itu makin lama makin redup. Hmm. Itulah yang membuat difraksi tidak memiliki pola pola terang. Oke? Oke. Nah, rumusnya apa? Jadi terima aja.
rumus pola gelap difraksi. Rumusnya adalah W sin theta sama dengan M lambda. Karena gelap, maka M-nya itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau theta tidak diketahui, kita bisa abaikan dengan membuat theta-nya kecil. Di matematika, theta kecil akan dianggap mendekati nilai tangen theta. Oke, tan theta itu dari apa? Y dibagi L. Y-nya Y gelap. Kita akan punya W dikali Y gelap dibagi L sama dengan M lambda. Hmm. Oke, ini rumus pola gelap difraksi. Oke, itu poin Oke. ketiga. Poin ketiga. Poin ketiga itu mengenai rumus intensitasnya. Kita kan kemarin juga udah dikasih tahu ya rumus intensitas untuk interferensi. Intensitasnya. Intensitas itu menentukan terang atau gelap suatu titik di pola difraksi atau interferensi. Yang pertama, apabila jumlah celahnya sama dengan 1. Dan kalau satu celah itu ada interferensi nggak, Tan? Satu celah itu kemarin ya. Nggak ada. Nggak ada, karena interferensi itu minimal Enggak. Minimal dua. 2 celah. Betul. Berarti kalau satu celah hanya terjadi, Difraksi. Difraksi. betul sekali, hanya terjadi difraksi. Jadi nggak ada interferensi celah. Hmm. Maka rumusnya adalah rumus I difraksi. Rumusnya apa? I0. Ini dihafal aja tadi. Dikali sin pi W sin theta per lambda dibagi pi W sin theta per lambda. Oke, dikuadratin. Yang B, apabila jumlah celahnya lebih dari 1 dan W-nya diketahui. Kalau lebih dari 1 jumlah celahnya berarti 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti itu ada interferensi nggak, kan? Ada. Ada. Kalau W diketahui berarti ada di fraksi. Berarti kalau N lebih dari 1 dan W diketahui, maka dia terjadi interferensi plus Difraksi. difraksi. Maka rumusnya adalah I interdif. Apa rumusnya? I inter dikali dengan faktor difraksinya. Ini dihafal tadi ya, rumus intensitas ya. Karena Oke. tadi Yan kadang kadang dikasih tahu. Pi W sin theta per lambda dikuadratik. Rumus I inter kan kita kemarin udah belajar. Apa rumusnya? I max dikalikan dengan sin kuadrat N kuadrat beda fasa dibagi 2 dibagi N kuadrat dikali sin kuadrat
beda fasa dibagi dua. Buat. Ini yang kemarin tadi ya, dikalikan dengan faktor difraksi. Oke, itu poin ketiga ya kan. Jadi kita harus tahu ini yang terjadi apa. Apakah hanya interferensi, apakah hanya difraksi, atau gabungan dari interferensi dan If. difraksi. Iya. Oke, Hmm. nah poin keempat. Apabila terjadi interferensi dan difraksi. Berarti apa kan? Jumlah celahnya lebih dari satu dan Jadi W-nya ini diketahui. diketahui. Oke. Kalau sampai ini terjadi di soal, maka langkah pertama adalah ini. Buat terlebih dahulu pola gelap difraksi. Oke. Setelah pola gelap difraksi selesai, barulah ini. Buat pola interferensi di dalam pola difraksinya. Oke. Jadi kita buat dulu pola difraksi. Nanti setelah pola difraksi selesai, kita bikin pola intensitas interferensinya. Oke, biar kebayang, saya kasih contoh kan. Contoh, misalkan jumlah celahnya ada dua. Hmm. Oke. Dan W diketahui. Misalkan W-nya adalah 1/4D. Hmm. Biasakan tulis W-nya dalam bentuk D. Biasakan. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi kenapa? Karena itu untuk mempermudah kita membuat gambar pola difraksi interferensi. Bentar. Oke. Nah, berarti karena jumlah celah lebih dari satu, ini dia terjadi interferensi. Ada Karena ada lebar celah atau W dan difraksi. terjadi juga difraksi. Nah, saya bilang kalau terjadi inter dan difraksi, maka langkah pertama buat dulu yang namanya Ada difraksinya. betul pola gelap difraksinya. Oke, tadi rumusnya apa? W Sin W sama sin dengan sin theta theta sama dengan sama dengan lambda M lambda. M dengan M-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena W-nya 1/4D, 1/4D sin theta sama dengan M lambda. Berarti sin theta-nya sama dengan M lambda kali 4. M lambda dibagi D. Oh Dan iya. ini pola gelapnya kan. Sekarang coba kita bikin pola gelapnya difraksi. Oke, kita bikin dulu pola gelap difraksinya. Sumbu Y-nya adalah intensitas.
Nah, kalau inter sama div digabung, biasanya subu X-nya itu yang paling mudah adalah sin theta. Kalau enggak, D sin theta. Kalau tidak, Y. Tergantung yang diminta. Oke, Oke. lihat. Kita bikin dulu pola gelapnya. Ini berapa celah tadi? Dua celah Ada ya dua tadi. celah. Dua celah itu intensitas maksimumnya kemarin berapa? 4 inol ya. Empat. Iya, Patino. Berarti paling tingginya adalah 4 inol. Gelap pertama berarti masukin M-nya 1. 4 lambda per D. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Empat. Ini gelap pertama. 5, 6, 7, 8. Ini gelap kedua. Betul kan? Betul. Dan seterusnya. Juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat. Di antara gelap pertama sama gelap kedua. Tengah-tengahnya berapa kan? 6 kan? Ada tiga. Iya, ada enam. Di sini 6 kan tengah-tengahnya kan? Hmm. 6 lambda per D. Ini pasti terang. Pasti terang. Karena di antara dua gelap, pasti terang. Tapi Hmm. terangnya tidak akan seterang 4 inol. Agar. Misalkan terangnya itu pasti lebih terang. Lebih redup. I Hmm. deh. Oke. Kita tinggiin setinggi I dulu. Ini. Kebayang kan? Kebayang, kebayang. Oke. Sekarang kita bikin polanya. Nah, kebayang? Kebayang, Ini namanya adalah pola difraksinya. Lihat, terangnya ada, tapi tidak ada polanya, tidak berulang intensitasnya. Hmm. Oke, nanti terang keduanya pasti akan lebih kecil lagi daripada terang pertama. Nah, setelah kita bikin terangnya, setelah kita bikin interferensinya, difraksinya, di dalam pola difraksi kita gambarkan intensitas interferensi. Langkah pertama apa ingat kemarin? Tentukan di mana IMAX-nya. Hmm. Tentukan IMAX udah 4 Langkah kedua, tentukan di mana letak maksimumnya. Maksimumnya itu kan terjadi ketika 0,2V 4V kan. Kalau beda fasa. Kalau sin theta itu lambda per D, 2 lambda per D dan seterusnya. Berarti lambda per D ini adalah terang pertama, 2 lambda per D juga terang, 3 lambda per D juga terang, 5 lambda per D, 7 lambda per D dan seterusnya. Lihat, harusnya terangnya itu kan kalau intervensi doang maksudnya terangnya seterang 4 inol kan. Ya enggak? Iya. Tapi gara-gara ada difraksi, terangnya itu tidak bisa melebihi dari selubung difraksinya. Oke? Okay? Harusnya normalnya bisa sampai 4 inolnya kan? Iya, kan kalau nggak ada selubung difraksi dia harusnya tinggi 4 inol kan. Hmm. Gara-gara dia ada difraksi, maka dia tidak bisa melebihi dari selubung difraksinya. Difraksinya. Hmm, oke. Saya tujuannya kita menggambarkan difraksinya dulu adalah supaya Bisa kita tahu. bisa tahu batasannya di mana. Hmm. Ya, Kebayang, kebayang, kebayang. oke. Setelah itu apa? Tentukan di mana gelapnya. Kalau cuma dua celah, gelapnya cuma satu tipe kan. Titikin Ya. satu tipe. Di sini gelap, 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 di Ya, sini Kak. gelap. Bapak lagi nyoret-nyoret sesuatu ya? Iya, Nggak ini kelihatan. sedikit, ini sedikit tuh, sedikit kecil. Tuh, saya zoom. Oh, ya. Jadi kecil tuh. Jangan Oh, masih tidur kayak Nathan nih. Oke, nah
Setelah itu apa? Maksimum sekunder. Nggak ada kan dua celah maksimum sekunder. Karena Nggak ada. maksimum sekunder tuh hanya kalau celahnya lebih dari dua. Ya udah Hmm. langsung gambar kan. Tuh kan, tidur ini gimana ini? Hmm. Oke, itu gambar. Nah, ini kayak gini kan. Ya mas, difraksi sekunder gitu. Di fraksi sekunder apaan? Maksimum sekunder. Oh, musim sekunder. Itu kan hanya terjadi di jumlah celah Intensitas. lebih dari dua kan. Iya. Nah, jadi gambarnya kayak gini kan. Pernah lihat gak gambarnya di kelas? Pernah, pernah. Nah, cara gambar tuh kayak gitu. Hmm. Jadi kita harus gambar itu step by step gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba gambar. Nah, Kadang-kadang bakal disuruh digambar nanti di. lah iya, ini tuh basic banget adalah menggambar pola intensitas interferensi. Ini paling basic banget. Hmm. Sampai sini ngerti kan? Sampai sini ngerti. Oke. Nah, di beberapa buku, beberapa soal, si pola difraksinya tuh dihapus. Jadi kayak gini. Hmm. Paham? Paham, paham, paham. Jadi jangan kaget kalau gambar cuma kayak gini doang. Gak apa-apa. Ngerti kan? Paham, paham, ngerti, ngerti. Tapi kalaupun Nathan gak mau dihapus, boleh nggak? Boleh. Biarin aja. Dia ada pola difraksinya. Nggak bakal ngaruh apa-apa. Ngerti kan? Paham, ngerti, ngerti. Jadi makanya saya bilang, kalau terjadi kalau terjadi inter plus div, maka gambarkan dulu Malah difraksinya. difraksinya, baru nanti interferensinya Di di dalam dalam. difraksinya. Oh, ngerti. Ya, Ngerti. kan lihat. Nih, saya zoom. Ini adalah gelap pertama difraksi, betul? Eh, ya, Ini juga adalah gelap pertama difraksi, betul? betul. Dari gelap pertama difraksi sebelah kiri sampai gelap pertama difraksi sebelah kanan, itu disebutnya sebagai difraksi utama Oke. atau difraksi pusat. Sedangkan dari titik nol ke gelap pertama difraksi itu disebutnya adalah Y gelap satu difraksi. Nah, basic Nathan itu adalah harus bisa menggambarkan gambar ini. Oke. Kalau udah bisa, apa aja yang sering ditanya? Nah ini, hal-hal yang sering ditanya. Hal-hal yang sering ditanyakan di interdiv. Yang pertama itu adalah berapa sih lebar dari difraksi utama? Lebarnya berapa? Coba lihat kan. Dari gambar sudah terlihat kan. Lebar difraksi utama adalah 2 kali Y1. Bener nggak? Mm-mm. Jadi lebar dari difraksi utama itu adalah 2 kali Y gelap 1. Berarti tugas Nathan adalah mencari Y gelap 1 itu rumusnya apa? Kita tinggal menggunakan yang namanya pola gelap difraksi. Yang tadi kan. Apa rumusnya? W sin theta sama dengan M lambda. Karena kita mau cari Y, berarti kita asumsikan tetanya kecil. Jadinya apa? W dikali Y gelap per L sama dengan M lambda. Maka kita ini W-nya berapa? W-nya seperempat D kan? Di Hmm. soal ini. Berarti kita punya apa? 1/4D Y gelap per Per L sama dengan M lambda. lambda. Nah, kita masukin M-nya 1 karena kita butuhnya Y gelap 1 kan. Iya. Maka Y gelap 1-nya sama dengan
4L lambda dibagi D. Kita udah dapat Y gelap satunya, kita bisa tahu berapa sih lebar dari difraksi utamanya. 2 kalinya berarti tambah aja 8 lambda L per D. Paham kan? Paham. Ini pertanyaan basic pertama yang sering diminta di interferensi difraksi, yaitu lebar difraksi utama. Terus pertanyaan apa lagi yang sering ditanyakan? Yang kedua, ini. Jadi Apa yang 4 L lambda per D atau yang 8 lambda L per D? yang dicari yang ini, Oh, lebarnya. oke oke. Oke. Yang pertanyaan kedua itu adalah terang interferensi yang hilang akibat difraksi. Nah, gimana cara kita tahu terang interferensi yang hilang akibat difraksi? Ada dua cara. Cara pertama adalah apabila ada gambarnya. Gambar pola intensitasnya. Kalau Nathan sudah mendapatkan gambar ini, gampang Tan. Tinggal lihat dari gambar. Lihat. Ini adalah terang pertamanya interferensi, betul? Betul. Ini terang keduanya. Ini terang Terang. ketiganya. Betul? Betul. Ini Tan harusnya terang keempat Tan. Mm-mm. Tapi hilang. Oh, Ya, tapi nggak jadi terang kan? Karena dia iya jadi berhenti terang. karena gelapnya difraksi. Hmm. Ini terang kelima. Ini terang keenam. Karena Ini terang ketujuh. Ini harusnya terang kedelapan. Tapi hilang. gara-gara difraksi. Betul. Gampang kan? Jadi kalau ada gambarnya gampang. Terang interferensi yang hilang. Interferensi yang hilang itu adalah terang keempat, terang ke-8, dan seterusnya. Masalahnya adalah kan buat gambar kayak gitu kan susah ya kan, nggak bisa cepet kan, ya Mm-mm. nggak. Gimana kalau tidak ada gambarnya, tidak ada gambar pola intensitasnya. Kalau nggak ada gambarnya gimana? Gampang. Nathan hitung saja D dibagi W-nya berapa. Paham? Paham paham. Kalau D dibagi W-nya itu adalah bilangan bulat, maka terang yang hilang adalah terang kelipatan dari D per W. Paham? Paham paham. Ambil 1, 2, 3. Coba aja lihat. Kenapa ini D yang hilang terang keempat? Karena tadi kita punya D per W-nya 4, ya nggak sih? Betul? Iya. Nah, masalahnya adalah kalau nanti D per W kita tidak bilangan bulat. Misalkan D per W-nya 5/2. Nggak bulat kan ya? Atau 5/3. Nggak bulat kan? Nah, kalau tidak bilangan bulat, maka terang yang hilang adalah kelipatan dari D per W, tapi yang bilangan bulat. Contoh, kita contoh biar gampang. Misalkan
Misalkan D dibagi W-nya, misalkan ya, Hmm. itu adalah 5/3. Nggak bulat kan? Hmm. Maka terang yang hilangnya, cari kelipatannya. 5/3, 10/3, belum bulat kan? Hmm. 15/3, bulat nih, ya nggak sih? Hmm. Berarti terang yang hilang adalah terang kelima. Ngerti? Berarti. Jadi kalau 20/3, 25/3, tiga puluh Oh, per tiga puluh tiga per tiga bulat juga. bulat juga. Jadi kalau misalkan D per W-nya nggak bulat, kita cari sampai dia jadi bilangan bulat. Nah, Hmm. biasakan jadi ini pecahan ya. Biar Oke. apa? Biar gampang dari bilangan bulatnya. Itu pertanyaan kedua kan yang sering muncul. Pertanyaan ketiga kan, sering minta ini. Jumlah terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama. Jumlah terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama. Sama caranya ada dua. Cara pertama adalah apabila ada gambarnya. Gambar pola intensitas. Jadi kalau Nathan udah punya gambar ini kan gampang. Coba Hmm. lihat ya. Anggaplah kita punya gambar ini ya kan soal. Di fraksi utama itu kan gelap pertama kanan sama gelap pertama kiri, betul? Hmm. Lihat kan. Ini kan terang ya kan. Betul nggak? Hmm. Terang. Satu. Betul? Ini juga terang kan? Dua. Ini terang juga kan? Terang juga. Tiga. Ini terang juga kan ya? Terang. Empat. Ini terang juga. Lima. Ini terang juga. Enam. Ini terang juga. Tujuh. Ini dia berapa? Tujuh ya tangannya. Udah deh tinggal masukin kalau ada gambarnya. Jumlah terangnya ada tujuh. Paham kan? Tambahan. Masalahnya adalah kalau gambarnya nggak ada gimana Tan? Apabila tidak ada gambar pola intensitas. Kalau nggak ada gimana Tan? Sama kayak tadi. Nathan hitung dulu D dibagi W-nya. Paham? Paham. D dibagi W-nya itu berapa? Nah, kalau D dibagi W-nya itu bilangan bulat, maka jumlah terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama tinggal 2 kali D dibagi W dikurang 1. Paham? Nah, pertanyaan kedua adalah, apa? Kalau D per W-nya bukan bilangan bulat, gimana? Cari sama Kalau bulat. dia bukan bilangan bulat, maka Nathan hitung lagi D dibagi W floor-nya. Tahu floor? Dibulatkan ke bawah. Hmm. Selalu ke bawah. Misalkan D dibagi W-nya 2,9. Dibulatkan jadi 2. Paham, Tan? Walaupun lebih dekat ke 3. Ngerti ya? Selalu pakainya floor. Jadi dibawain ke bawah gitu. Iya, dibulatkannya selalu ke bawah. Misalnya tiga koma Nah, enam jadi 3. iya, betul. Selalu Oh, ke bawah dibulatkannya, oke? yang ngerti.
Nah, maka jumlah terangnya akan sama kayak 2 dikali D per W Min 1. tapi yang floor Floor. ditambah 1. Hmm. Oke, paham? Jadi Paham. kita bisa mencari jumlah terang interferensi tanpa adanya gambar sekalipun. Terus apalagi Tan yang sering ditanyakan ini? Intensitas terang pertama difraksinya itu berapa? Tadi kan kita bilang I-nya itu I kan ya? Bener Hmm. nggak? Tingginya I kan? Nah, I-nya itu berapa? Gimana caranya? Pakai rumus. Rumus apa? Karena dia 2 celah dan W diketahui, pakai rumus I interdiff. Paham? Paham. Yang tadi. I max dikali Dikali. I internya berarti sin kuadrat N beda fasa dibagi 2 dibagi N N kuadrat kuadrat sin kuadrat sin kuadrat beda fasa per dibagi 2. 2 gitu ya. Hmm. Dikalikan dengan pola difraksinya. Sin dalam kurung pi W sin theta dibagi lambda dibagi pi W sin theta dibagi lambda. Paham Tan? Paham. Kita spesifikin dulu ini berapa celah sih Tan? 2 kan? 2. Oke. Maka kita masukin N-nya 2. I interdiff-nya menjadi I max dibagi 4, betul? Dikalikan dengan sin beda fasa dibagi sin. Begini. Sin beda fasa dibagi 2 dikuadratin dikali faktor difraksi. Jadi yang rumus yang tadi tuh rumus dasar. Nah, kita harus bikin dulu untuk berapa celah ini. Paham kan? Paham. Oke, kita sederhanakan kan. Kita akan punya jadinya gini. 2 sin beda fasa per 2 cos beda fasa per 2 dibagi sin beda fasa per 2 dikuadratin kayak gini. Maka kita bisa hilangkan si 4 sama 2. Saya kita punya rumus I interdiff-nya untuk 2 celah. Itu adalah I max, ini juga coret ya. Dikali cos kuadrat beda fasa dibagi 2 dikalikan faktor difraksi. Gini ya. Nah, kan kita lihat di mana letak posisi dari terang pertamanya. Posisi terang pertama difraksi itu di mana letaknya? Lihat dari gambar. Terang pertama difraksi letaknya di sin tetanya 6 lambda per D, betul? 6 lambda per D. Ya, terang pertamanya. Benar Iya. nggak? Ini kan Iya. 6 lambda per D kan? Nah, dia terletak di ketika nilai sin tetanya adalah 6 lambda per D.
pada kasus ini W-nya itu adalah seperempat D. Betul? Betul. Dari sini kita bisa mendapatkan beda fasa. Beda fasa ingat nggak apa rumusnya? 2V per lambda dikalikan D Sin sin. theta. Jadinya 2V per lambda dikalikan D dikalikan 6 lambda per D. Theta. Coret, 6 D. coret, coret. 12V. Kita juga bisa mencari Pi W sin theta dibagi D-nya. Yaitu Pi W-nya seperempat D sin theta 6 lambda per D dibagi D. Kita coret D-nya coret. Loh, dulu. 6 lambda seperempat. Kok dibagi lambda? Kok bagi D sih? Oke, coret D-nya, coret 6-nya, coret lambdanya, jadinya 6 per 4 ya. Betul, tak? Betul ya? Tuh. 6 per 4 tuh 3 per 2 ya. 3 per 2 V. Udah deh, kita masukin ke rumus. Oh ya, lupa. Kalau 2 celah, N-nya berapa, Tan? Dua. N-nya 2 ya. Hmm. Berarti I-max-nya berapa, Tan? 4 IMAX-nya 4 I 0. No. Oke, masukin sini semuanya ke rumus ini. Berarti 4I0 dikali cos Cos kuadrat masukin 12 V. 12V dibagi 2. Betul? Betul. Dikali Sin. sin 3 per 2V dibagi 3 per 2V. Paham kan? Berarti 4I0 ini kan 1 ya. Sin 3 per 2V itu berapa, Tan? 1 ya? Gimana? Sin 3 per 2V berapa, Tan? 3 per 2 V itu Min 1 ya? 3 per 2 V min 1. Ya berapa itu sinnya? Berapa? Min 1 bukan. Iya. Kan 3 per 2 itu kan berapa sih? 180 bagi 2, 92, 70 kan? Min Iya. 1 kan? Berarti ini min 1 dibagi 3 per 2V Oh, dikuadratin. maksud gitu ya. Sin Dengan, 72. iya, sama aja berapa ini? 2 per 3, min 2 per 3V kuadrat ya. Berarti I interdifnya 4I0 dikali 4 per 9 Pi kuadrat. Berarti 16 per 9 Pi kuadrat I0. Paham tak? Paham. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan untuk kasus interdif. Kan kita coba lihat soalnya dari soal modul aja deh. Soal modul 5 ya kalau nggak salah. Hmm. Nah, oke. Kita coba lihat soal modul 5. Kita mulai dari yang nomor 7. Mau nanya, Pak. Yo. Misalnya si N-nya 3 kan sebenarnya kayak di kalau di di yang interferensinya kan ada kayak yang sekundernya. Itu digambarin gimana pas yang dimasukin di difraksinya? Ya tinggal gambarin aja. Pokoknya gambarin. Jadi tadi ada Oh, hasilnya. Pokoknya gambarin aja. Gambar intensitas 3 celah di dalam difraksi. Udah ikutin aja.
Oke, Ngerti? ngerti, ngerti. Oke. Coba sekarang nomor 7. Baca dulu Tan. Hmm. Tapi di sini nggak dikasih tahu W-nya. Baca dulu. Udah dibaca Eh, belum? Udah dibaca udah, belum? Udah. udah, Udah dibaca. udah. Oh, ini mah celah ganda ya. Ini Bukan yang makanya ini, nggak ada jangan. W-nya. Ini mah interferensi ini mah ya. Ya interferensi. Nggak ada si W-nya makanya. Betul, Tan. Ini interferensi. Dulu ya. Nomor, nah ini. Nomor 9 dulu, yang gampang. Lupa saya. Oke, coba Tan baca dulu nomor 9 Tan. Nggak ada gambarnya. Ini kagak ada. Bayangin dulu aja. Oke. Udah Oke, dibaca? udah. Oke. Ada apa aja sih dia? Ada Lambda lambda 450 mm. 450 nano. 10 pangkat min 10 pangkat 9. min 6 ya. Min 9. 9. Habis itu ada A-nya. Celah tunggal. Berarti N-nya 1 ya kan? Betul nggak? Ya, CN-nya 1. A itu sama aja lebar celah ya. W. Iya. 0,4 mili. 0,40 mm. 10 pangkat min 3. 3 ya, M. Karena celah tunggal hanya terjadi difraksi. Betul? Ya, Jarak antar kedua minimum di kedua sisi terang pusat. Berarti satu koma delapan mm. itu adalah lebar celah kan. Lebar oh. Kan dua sisi terang pusat kan ini kan kalau Iya. digambar ini kan terang pusat ya kan di versi utama kan lebarnya berarti kan dua sisi kan Iya, paham berarti. kanan kiri kan lebar celahnya lebar celah itu tidak lain adalah 2 kali Y gelap 1,8 10 pangkat min 3 paham Hah? Lebar celah 2Y. Iya, 2Y guys. Tuh, 2 kali 1,8 gitu. apaan lebar celah kan 2 YG kan tadi Iya, 2YG. nah 2 YG-nya 1,8 gitu maksudnya berarti boleh nggak saya bilang Y gelap satunya itu adalah 0,9 10 min 3. paham Paham, paham. oke Berarti nilai pasti itu ya? maksudnya Yang 1,8 kali 10 min 3. nah itu ada soal kan Oh, iya, iya, iya. 1,8 mm. Nah, udah ngerti. nah, ya udah pertanyaannya apa jarak dari celah ke layar berarti L ya Mm-mm. L terus pertanyaan B Si eh, berapa jarak jarak pada layar layar nilai antara nilai minimum minimum pertama pertama dan dengan minimum nilai minimum ketiga? ketiga di sisi yang sama berarti dia eh, jarak antara Y3 berarti dia delta Y ya Hmm. Y3 Y gelap 3 YG3 min Min YG1. YG1 betul YG1. udah karena hanya terjadi difraksi yang perlu kita ingat adalah pola Pola gelap. gelap difraksinya paham Um, W sin theta sama dengan M lambda betul tuh.
Karena tidak ada informasi tetanya, kita anggap tetanya kecil ya Tan. Iya. Maka jadinya ini W dikali Y gelap satu dibagi L. Paham? Paham. Sampai Maka integral dan Y theta. gelap satu rumusnya adalah M lambda L dibagi W. Betul. Betul. Kita tadi tahu ketika M-nya sama dengan satu ya. Ketika M-nya satu, Y gelap satunya berapa? 0,9 ya. 0,9 ya. Kayak Kali 10 10 pangkat kali min 3. 3. Udah masukin 0,9 ke 10 pangkat min 3. M-nya 1, lambdanya 450 ke 10 pangkat min 9. Kali L. L-nya kita nggak tahu, yang kita mau Mm-mm. cari. Per W-nya udah W-nya 0,4 kali 10 pangkat min di min min 3 min 3 ya. min 3. Min 3. Udah dapat dong L-nya. L-nya berapa? 0,9 kali 0,4, 0,36 kali 10 pangkat min 6 dibagi 450 kali 10 pangkat min 9. Nah, kalkulator dulu, saya ambil dulu kalkulator. Ada ini kalkulator aku, Pak. Itu hitung dong, jangan cuma ada doang. Hitung Tunggu, tunggu. juga. 0 kali 10 empat 450 kali 10 empat Berapa berapanya? 4 per 5 Yes, atau atau 0,8. 0,8. Udah. Nah, terus dia yang B adalah delta Y. Ya, delta Y. Ya nih, delta Ya, tiganya Y-nya juga. yaitu Y gelap 3 Sama Y gelap min 1. Y gelap 1. Y gelap 1 kan udah tahu kan? Tahu dari tadi. Mm-mm. Ya, 0,9 kan? Tinggal cari Ya, Y gelap 3 kan? ya, Berarti Y gelap 3 itu tinggal masukin M-nya 3 kan? ya. 3 lambda L L per W kan? per W, iya. Berarti 3 lambdanya tadi Nol 450 450 kali 10 10 pangkat pangkat min 9. 9 L-nya L-nya 0,8. 0,8 dibagi 0,4 tadi 450 kali 10 min 3. 0,4 10 pangkat 0,4 ya 10 min 3. coba hitungkan Oke. 3 dikali 450 kali 10 pangkat min 9 dikali 0,8 dibagi 0,4 kali 10 pangkat min 3 dapatnya 2,7 10 pangkat min 3 meter. Udah deh, berarti delta Y-nya adalah 2,7 10 pangkat min 3 dikurangin 0,9 0,9 pangkat min 3. 1,8 10 dot pangkat 10 min min 3. 3 meter. M. Paham? Paham. Kalau paham, coba yang ada gambarnya. Nomor 8. Oke, coba dibaca dulu, Tan. Nomor 8.
Udah dibaca? Udah. Udah. Tan lihat. Ini tuh sebenarnya gambar aslinya kayak gini kan. Yang ada po Jadi itunya. si difraksinya itu dihapus, ngerti? Ngerti. Ini gambar aslinya. Nah, coba lihat kan. Tapi W-nya Ini kan sabar. Ini kan terang pertama ya, Tan. ya Bener terang nggak? pertama. Ini terang kedua, Dua, betul? terang ketiga. Ini terang ketiga. Ini harusnya terang keempat kan? Tapi ada difraksi jadi Ini enggak. mati kan? Ya. Betul nggak? Mm-mm. Berarti dari gambar ini kita tahu apa? D Difraksinya dari dibagi tempat. W sama dengan 4. Bener nggak? Betul. Betul. Oke, jadi Itu dari dua informasi ini pertama. kita tahu D per W-nya 4. Hmm. Ada apa lagi? Lambda dikasih tahu 600. Nah, NM kali 10 nanometer. pangkat min 9. Ya. Jarak celah ke layar tuh L. Oke. Tan, yang A. Berapa celah ini, Tan? Yang A N-nya berapa celah? Lihat gambar yang hijau, gambar Oke. interferensinya. Itu gambar interferensi berapa celah, Tan? Interferensi dua. Eh, Iya, dua. dua. Karena kalau 3 celah itu ada satu. Ada yang sekundernya. Iya, maksimum sekunder. Kalau 4 celah, berarti maksimum sekunder ada dua gitu. Paham? Dua. Tiga itu gak Udah ada. deh. 3 ada satu berarti. Oh ya ada satu. Ada satu. Sekarang Salah. yang B. D sama W-nya berapa? Lihat, Tan. Hmm. Dari gambar. Y terang kedua interferensi terjadi saat 1 senti. Bener nggak? Mana? Lihat di gambar ini, woi, Y, ini, YT nih. dua terjadi saat ya. Oke. Atau 1 kali 10 pangkat min 4 2. min 2 min. Betul. Ya. Oke. Kan kalau terang interferensi kan pola terangnya tahu kan? Kalau terangnya Pola tahu. terang interferensi itu terjadi saat beda fasanya bernilai 0, Hmm, plus minus 2V, plus minus 4V. Betul? tuh. Mau berapapun jumlah celahnya, terang interferensi selalu dikelipatan 02V 4V. Ini namanya TP, terang pusat, ini Terang T1, ini satu. T2, ini T3. Oke. Ingat nggak? Kalau di interferensi, beda fasa itu rumusnya 2V Dua per V per lambda lambda dikali D sin. sin theta. Kalau tidak ada sudut tetanya, kita bisa abaikan. Jadinya 2V Dua per V per lambda lambda D D Y terang Y per per L. L. Betul? Ya. Karena ini terang kedua, berarti beda fasanya 4V kan? Ya. Terang kedua, maka 4V sama dengan 2V per Lambda lambda D sin D theta. Y T Y L. terangnya masukin. Ya udah gini deh. D YT Y P 2 L. per L. Betul? Tuh. Oke. Kita bisa hilangkan ini Y2. Maka D-nya itu adalah 2 lambda L per YT2. Betul? Tuh. 2. Lambdanya berapa? 600. 10 pangkat min 9. L-nya 1. Satu. YT2-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Betul? Betul. Maka dapatlah 12 dikali 10 pangkat Min 7 min 11. 5 ya. Oh, min 5. Hmm. Kalau D-nya dapat dong W-nya. Karena kita tahu D bagi W itu adalah 4, W-nya adalah seperempatnya, betul? Tuh. Berarti 3 kali 10 pangkat min 5. Paham kan? Hmm. Oke, ngerti. Oke. Nomor C. Tentukanlah intensitas terang pertama, bukan terang pusat, berarti terang pertama Ini ya, yang terang pertama. dari intensitas yang dinyatakan dalam bentuk I0. Lihat, I0 di sini adalah I max, betul? Mm-mm.
di IMAX itu I0. Ya udah, pakai rumus I interdiv, ya nggak sih? Iya, I interdiv, jadi rumusnya apa? IMAX IMAX dikali faktor, dikali si sin sin theta kuadrat, sin kuadrat gitu banget. n 2 kuadrat enggak Kemudian, gitu ya, betul? kali Dikali faktor i difraksi. hmm. Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti ngerti sama sini. Yang tadi kan, yang rumus yang tadi kan. Hmm. Nah, Nah, ada karena apa? kita tahu celahnya cuma dua, langsung aja ya. N-nya sama dengan dua. Tadi kan udah saya turunin kan ya. Mm-mm. Berarti I Ya. interdifnya langsung saya pakai aja ya. Ah, Nah, sekarang IMAX-nya I0 tan, bukan 4 I0. Karena di gambar ini I0 sebagai IMAX, oke? iya. Oh, Cos IMAX ini. kuadrat, Oke. ya Cos beda fasa kuadrat. per 2 dikali sin pi w sin theta per lambda dibagi pi w sin theta per lambda Kuadrat. dikuadratin. Nah, dia tahu dia maunya terang pertama kan? Ya Mm-mm. nggak? Terang pertama interferensi itu terjadi saat beda fasanya 2V. Bener nggak? Oh iya Betul? tadi movie ya benar. Oke. Dan dia kasih tahu juga kalau W-nya itu adalah berapa W-nya? 3 Tadi ke 10 tiga pangkat 5 kali ya. 10 minimal. Maka pi dikali W sin theta jadi Y ya. Y terang Kita jadi 1. oh iya Boleh kan? yang Berarti pi dikali W-nya 3 kali 10 pangkat min 5. Y terang 1 berapa? Lihat dari gambar. iya terang satu Setengah ya? Setengah setengah. kan? Setengah ya. 0,5 kali 10 pangkat min 2. Ah iya terang satu setengah. Letak Y-nya. Coba lihat. Terang 1 Y-nya berapa ini? Tadi Di kan 0. oh Kan nol koma 1. lima Dia ah ya 0,51 ya. tengah-tengahnya kan 0,5 kan. Ya 0,5. Ya, lambdanya berapa tadi? Lambdanya 600 ya. Ya 600 kali 10 600 min 10 9. pangkat min 9. Kalkulator tahan. Pi-nya Oke. jangan dihitung dulu aja. 3 kali 10 pangkat min 5 dikali Ya usah 0,5 dihitung berarti. kali 10. Pi-nya jangan dihitung aja. Oke. Min 2, 600 kali 10 pangkat min 9. Dapatnya seperempat pi. Udah dia tinggal masukin. Berarti I interdivnya adalah I max-nya di 0 Mm-mm. dikali cos Cos kuadrat kuadrat. pi dikali sin seperempat pi dibagi seperempat pi kuadrat. Cos kuadrat pi kan satu ya. Ini di Mm-mm. 0 dikali sin pi per 2 itu setengah akar 2 dibagi seperempat pi dikuadratin. Maka dapatlah I0 dikali 2 akar 2 dibagi pi dikuadratin. Jadinya 4 8 8 dibagi pi kuadrat I 0. Ini namanya I interdiv. Paham kan? Paham, paham. Oke. Tapi itu kenapa Sekarang, sin seperempat V itu jadi setengah akar dua? lah, coba seperempat pi itu berapa derajat kan? 184. Mama. Derajat, seperempat pi itu 45 derajat kan? Iya, Sin 45 berapa? sin 45 setengah. Akar dua. Iya, ya kan? Setengah akar 2. Ngerti? Oh, Paham? ngerti. Paham. Nah, buat PR di rumah, Hmm. Nathan kerjakan soal yang bagus-bagus.
10 ini bagus banget dikerjakan. Kan ada besok kimia, ada kimia nggak? Aku nggak ada kimia. Oh, berarti aman ya. Besok nggak ujian itu. Enggak, aman. Nomor 11 juga bagus untuk dikerjakan. Yang dikerjain Nathan ya. Oke. Oke. Nomor 12 juga bagus. Kamu nanya ini kan dia yang bagian Oh, medan magnet itu B itu rumusnya mu 0 I 1/2 VA. mu 0 I per Mu 0 I/2 VA. mu Atau 0 I per 2 VA. ya, itu kalau kawat lurus panjang infinite, 2 pi Oh, A itu A itu jaraknya. Itu kalau bodo kawat amat ya panjang kan. lurus tangga. Oh, jadi kalau lurus tangga Kalau makanya bukan B itu ya ini. beda lagi kan. Oke, Iya, oke. kalau misalkan dia kawat lurus, ya kan pakai hukum ampere tuh. Hmm, Pakai hukum ampere. Biosafat kan. Oke, nomor 14 juga bagus. Biosafat itu kalau dia nggak bisa pakai hukum ampere. Oke. Tapi kalau bisa pakai hukum ampere, dapat hukum ampere Hukum aja. ampere aja. Oke, Oke. paham? Paham, paham, paham. Kalau bisa pakai hukum ampere, ya. Kalau nggak bisa ya nggak, Hmm, jangan ya pakai biosafat. oke. Oke kan? Ini untuk latihan, cobain kerjain. Oke, Oke, Bang. ntar kita ketemu lagi besok. Besok tapi Ya, offline ya, tapi ya di SP. offline. Hmm, Oke, gini dulu aja ya. hmm. Bye Nathan. Ya, makasih, Pak.